Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur pembelajar semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk dulur-dulur semuanya dimanapun dulur-dulur berada. Mudah-mudahan dulur-dulur semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu sukses. Berkah terus ya. Baik, pada kesempatan ini kami dari dulur pembelajar akan sharing mengenai bagaimana atau caranya atau tutorial cara lapor SPT tahunan untuk ASN, termasuk pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang memiliki penghasilan selama setahun di bawah 60 juta rupiah. Nah, bagaimana caranya? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulur-dulur untuk like, komen, dan juga share video ini jika dirasa bermanfaat. Dan juga bagi dulur-dulur yang ingin mendukung kelangsungan channel Dulur Pembelajar, silahkan untuk subscribe. Baik, dulur-dulur semuanya, untuk laporan SPT tahunan, seperti yang peruntukan di awal tadi ya, ini dilaporkan di djponline.pajak.go.id. Nah, yang perlu dulur-dulur siapkan yaitu bukti potong untuk ASN termasuk PNS dan P3K. Itu siapkan 1721 A2 ya, seperti yang ada di gambar. Nah, seperti ini. Nah, ini dicetak atau disiapkan oleh bendahara dari instansi tempat dulur-dulur bekerja. Nah, jadi nanti laporannya memindahkan dari bukti potong ini ke form e-filing ya. Nah, bagi dulur-dulur yang belum registrasi, silahkan registrasi terlebih dahulu ya. Ada tulisan daftar dan klik di sini. Atau bagi dulur-dulur yang lupa kata sandi, silahkan ganti kata sandinya terlebih dahulu dengan klik lupa kata sandi. Dengan kunci, dulur-dulur harus siapkan e-fin. Nah, jika sudah siap login, silahkan masukkan NIK, NIK atau NPWP, kata sandi dan kode keamanan, kemudian klik login. Setelah klik login, setelah klik login, dulur-dulur akan diarahkan ke menu informasi ya, seperti yang tertampil di sini. Nah, jadi kalau langsung diarahkan ke sini, nanti dulur-dulur langsung klik lapor ya, karena kita mau laporan, klik lapor. Kemudian setelah itu silakan scroll ke bawah ya, silakan dipilih e-filing ya, e-filing. Oke, setelah itu nanti akan diarahkan ke menu arsip SPT tahunan yang tahun-tahun sebelumnya ya. Di sini akan muncul riwayat laporan SPT tahunan dulur-dulur dari awal sampai akhir ya, yang melalui DJP online. Nah, untuk laporan yang baru silahkan dulur-dulur klik buat SPT. Setelah klik buat SPT, silahkan jawab pertanyaannya. Nah, seperti kriteria yang saya sebutkan di awal ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena tadi bekerja, jawabannya tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Kalau tidak, klik tidak. Kalau iya, klik iya. Nah, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, karena kita akan sharing yang kurang dari 60, jawabannya ya. Nah, cara ngeceknya, dulur-dulur silahkan cek ya. Untuk yang A2, nah ini di yang ini juga ya, jumlah penghasilan bruto sama dicek di sini. Nah, kalau kurang jawabannya ya, kita lanjut. Nah, karena kurang tadi kita simulasikannya, jawabannya iya. Kemudian klik SPT SS ya, 1770 SS. Nah, setelah diklik, silakan dulur-dulur pilih tahun pajak yang mau dilaporkan ya. Ini tahun 2023 normal. Nah, pembetulan ini kalau yang normal sudah dilaporkan, ternyata ada yang salah dan mau dibetulkan. Ini pilih pembetulan ke-1. Dan kalau pembetulan ke-1 masih salah, mau dibetulkan lagi pembetulan kedua dan seterusnya ya. Nah, karena ini pertama kali, silahkan klik normal, kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah itu dulur-dulur akan diarahkan ke menu seperti ini. Nah, pajak penghasilan ya, nomor 1. Penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Ini dipindahkan, ada di kotak ini. Jumlah penghasilan bruto juga ya, judulnya di nomor 11 ini. Nah, kotaknya di sini, silahkan pindahkan.
Misal, jumlah penghasilan bruto selama setahunnya adalah 50 juta. Oke. Nah, selanjutnya untuk pengurangan, nah silakan ada di kolom nomor 14 ini ya. Jumlah pengurangan juga ya kata kuncinya. Nah, silakan di kotak ini pindahkan ke kotak yang pengurangan. Nah, misal di kotak yang tadi adalah jumlahnya 2.800.000 rupiah. Oke. Nah, setelah itu penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini disesuaikan dengan status dulur-dulur. Apakah belum menikah dan belum ada tanggungan? Apakah sudah menikah dan sudah ada tanggungan? Berapa orangnya? Nah, silahkan disesuaikan. Misal, sudah menikah dan punya tanggungan 2 orang, berarti K2. Ya, ini adalah penghasilan tidak kena pajak, batasan pengenaan pajak. Nah, karena penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak, nanti pajak yang terutangnya nihil. Ya. Yang A2 nanti di PPh terutangnya juga pasti kosong. Ya, di nomor ininya pasti kosong. Gitu. Nah, jika sudah, silakan dulu scroll ke bawah. Nah, penghasilan yang dikenakan final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, untuk kolom yang nomor 8, ini kalau dulu dapat penghasilan selain yang gaji dan tunjangan rutin tadi ya, atau gaji rutin lah, penghasilan rutin. Nah, misalkan dulu jadi narasumber atau jadi peserta kegiatan gitu ya, yang bersifat final dan lain-lain. Nah, silahkan masukkan di sini kalau ada tambahan, tapi kalau nggak ada dikosongkan. Nah, kemudian nomor 9-nya PPh terutangnya diketik manual juga ya atas penghasilan final tadi kalau ada, kalau tidak ada dikosongkan. Dan nomor 10 penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, ini kalau dulur menerima penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak seperti warisan, hibah, sumbangan, hadiah dan lain-lain ya. Kalau ada, kalau tidak silahkan dikosongkan saja. Kemudian klik berikutnya. Nah, jumlah keseluruhan harta atau aset yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Nah, karena tadi ini tahun pajak 2023, berarti jumlah keseluruhan harta pada akhir tahun 2023 ditotalkan. Rumah, motor, mobil, sawah, kebun, kolam, mobil, motor, tabungan, handphone dan lain-lain ya yang dulur-dulur punya dijumlahkan. Misal 100 juta. Ini tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal, yang penting total keseluruhan harta. Nah, selanjutnya nomor 12, jumlah keseluruhan kewajiban atau utang. Ini kalau ada ke bank, ke lembaga keuangan, ke leasing dan ke lain-lain. Silakan ditotalkan, misal ada ya utangnya misalkan 2 juta gitu. Nah, jika sudah diisi, kita klik berikutnya. Nah, kalau nggak ada utang ini diklik kosong aja ya, seperti ini. Tapi kalau ada utang, silahkan diisi. Gitu ya. Oke, selanjutnya klik berikutnya. Nah, kita sudah masuk ke step terakhir. Pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Nah, pastikan apa yang diisi sudah benar, lengkap, dan jelas ya. Jika sudah, silahkan klik setuju. Nah, setelah itu silahkan klik selanjutnya. Nah, setelah klik selanjutnya, ini kita ke step pengiriman SPT ya. Nah, silahkan scroll ke bawah, ini SPT Anda. Ada tulisan ambil kode verifikasi. Nah, ada tulisan di sini ya. Silahkan klik di sini untuk mengirimkan kode verifikasi dalam rangka pengiriman SPT tahunan melalui e-filing ini ya. Kita klik di sini. Kemudian silahkan klik ke email atau ke SMS ya. Tapi kalau SMS harus ada pulsa, minimal nanti biaya yang dikenakan 500 biasanya ya. Atau mending ke email aja biar gratis. Silahkan pilih ya. Kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK, nah, kita tunggu ya. Kalau loading kita tunggu. Nah, akan token telah dikirim ke email. Nah, ini sudah sukses ya tokennya. Nanti dulur akan menerima email seperti ini ya tokennya. Silahkan di copy tokennya. Kode verifikasi Anda adalah, nah yang ini ya, yang 6 karakter ini. Di copy, kemudian masukkan ke kotak yang ada di bawah. Masukkan kode verifikasi nih. Silahkan klik paste ya atau Ctrl V. Nah, setelah itu silahkan dulur klik kirim ini ya. Nah, setelah diklik kirim, nanti akan ada notifikasi berhasil dan bukti penerimaan elektronik akan secara otomatis masuk ke email dulur-dulur ya. Seperti ini. Ini contohnya saja ya. Tahun pajaknya 2023 atau sesuai dengan yang dulur-dulur laporkannya. Nah, itu bukti ini adalah bukti kalau dulur-dulur sudah melaporkan SPT tahunan.
Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.